Oke, selamat datang lagi di DSMA Channel ya. Kita lanjutkan untuk belajar JavaScript. Selanjutnya kita masuk ke tema variabel ya. Apa sih variabel itu? Oke, variabel merupakan penanda atau identitas untuk menampung sebuah nilai ya. Nah, secara teknis di dalam perangkat itu variabel merujuk pada alamat di memori RAM, random access memory, dan nilai variabel ini mengisi tempat di dalam memori RAM tersebut. Nah, secara gampangnya ya variabel ini kita bisa ibaratkan sebuah kotak kosong. Nah, kotak kosong ini variabelnya. Nah, nilai atau value ya, karena kotak kosong ini dapat diisi ya. Variabel itu dapat diisi oleh nilai atau value. Nah, jadi ini nanti value-nya bisa diisikan ke variabel atau tempat kotak kosong ini. Nah, ini nanti kegunaannya apa? Untuk menyimpan data-data sementara ya, untuk di pemrograman itu. Jadi nilainya yang di dalam variabel ini bisa kita olah, kita gunakan untuk pertukaran informasi dan lain-lainnya ya. Nanti bisa langsung lihat di contoh. Oke, kita kembali lagi di sini. Nah, variabel itu memiliki banyak tipe data ya, secara umum di pemrograman lainnya. Di JavaScript juga sama sebenarnya. Nah, tipe data ini penggolongannya, jenisnya itu diantaranya ada angka, tipe data angka atau number. Biasanya di bahasa pemrograman lain seperti C atau C++ atau ya pemrograman yang membutuhkan deklarasi tipe data di variabelnya itu nanti kan ada lagi namanya integer, float, big integer dan lain-lain ya. Banyak kalau di JavaScript itu karena di JavaScript penggunaan variabel itu tidak perlu disertai deklarasi tipe data, maka eh, biasanya kalau belajar JavaScript pertama itu kurang mengenal tipe data. Jadi secara general tipe data angka itu number gitu aja. Nah, kemudian ada tipe data tulisan atau string ya, terdiri dari huruf, simbol, angka, itu string. Kemudian ada tipe data boolean ya. Kalau yang belum tahu, tipe data boolean itu hanya punya dua nilai yaitu true atau false ya, nol atau satu. Seperti binary itu tipe data boolean. Jadi dia hanya punya true atau false. Nah, ini tadi penggunaan variabel tidak perlu disertai deklarasi tipe data. Mungkin kalau di bahasa pemrograman lainnya ya kayak C atau C++, C Sharp itu dia pendeklarasiannya menggunakan tipe data, kemudian nama variabelnya apa, biasanya gitu. Nah, kalau di JavaScript itu tidak usah, langsung aja nanti dia diawali let, biasanya let, terus nama variabelnya apa, tidak perlu menggunakan tipe data ya. Kemudian JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang case sensitif, yang artinya JavaScript membedakan huruf besar dan kecil dalam penulisan sintak dan nama variabelnya. Nah, contoh ada variabel bernama nama dan kemudian nama dengan n yang besar, yang satu n kecil. Nah, ini dianggap di variabel kedua variabel ini dianggap berbeda ya di JavaScript sehingga ada dua variabel karena di mungkin jarang ya sekarang bahasa pemrograman yang case insensitif. Kalau yang dulu saya tahu itu Pascal. Nah, di Pascal itu nama sama nama n-nya besar ini dianggap sama satu variabel gitu karena dia tidak memperhatikan penulisan huruf besar dan kecil. Tetapi untuk JavaScript ini nama dengan n kecil dan nama dengan n besar ini dianggap dua variabel yang berbeda ya. Oke, langsung saja mungkin kita coba praktekkan. Teman-teman bisa langsung buka editor masing-masing. Nah, kemudian bisa buat langsung file variable.js mungkin ya. Oke, saya kasih contoh deklarasi variabel di JavaScript itu ada dua ya, ada dua cara. Maaf, ada tiga cara. Oke, yang pertama kita bisa pakai let. Nah, let. Kemudian kita bisa pakai cons.
kemudian kita bisa pakai var. Nah, perbedaannya ini apa? Nah, var ini adalah deklarasi variabel yang JavaScript lama ya. Kurang tahu, saya lupa versinya berapa untuk JavaScriptnya, tapi ini JavaScript yang lama sudah jarang digunakan untuk sekarang karena var ini dia apa ya, sifatnya agak beda dengan pemrograman yang lainnya. Dia tidak scope ya, tidak block scope, jadi dia bisa digunakan di mana saja. Jadi untuk sekarang disarankan untuk penggunaan variabel itu dengan sintaks let, kemudian nama variabelnya apa. Misal di sini let nama. Nah, let nama ini kita kasih nama Dias MA misalnya. Oke. Kemudian kita buat satu variabel lagi, let umur. Umur sama dengan dapat 20 misalnya. Nah, ini kita sudah membuat dua variabel ya. Let nama, variabel nama dan variabel umur. Nah, ini kalau kita coba tampilkan kedua variabel ini, nah, di sini nama, kemudian di bawahnya. Oh ya, untuk JavaScript itu sebenarnya bisa pakai titik koma, bisa juga tidak ya. Ini tidak akan menimbulkan error untuk JavaScriptnya sekarang. Ya, jadi terserah teman-teman enaknya pakai titik koma atau tidak, karena tidak ada error nanti, nggak masalah mau pakai titik koma ataupun tidak pakai. Dan ini kita tampilkan console.umur. Nah, kemudian untuk runningnya seperti video sebelumnya, kita mengarah ke folder part 2 ya, maaf, part 2 di sini, dan kita run node, nama filenya variable.js. Oke, kenapa belum? Oh, belum disimpan. Pantas. Kita ulangi lagi node, kita clear dulu biar jernih. Node variable.js. Nah, dia muncul di SMA dan 20 ya. Jadi karena nilai tulisan di SMA ini nilainya dan 20 ini juga nilainya, dia dimasukkan ya. Dia ini dimasukkan ke variabel nama. Makanya nama ini jika ditampilkan dia akan bernilai, dia akan muncul di SMA karena di dalamnya tadi ya. Nama ini kan kotaknya tadi, kotak kosong tadi diisi tulisan Dias MA. Nah, gampangannya seperti itu. Jadi ketika ditampilkan nama ini, dia yang muncul Dias MA, soalnya isinya itu. Sama juga kayak yang di umur. Nah, dia isinya adalah 20 itu. Makanya kalau ditampilkan umur, dia muncul 20 di sini. Oke, segampang itu kok urusan variabel, tidak susah ya. Oke, nah variabel ini dia itu bisa apa namanya, variabel nilainya bisa dirubah ya. Variabel nilainya bisa dirubah. Nah, misal ya. Misal yang nama itu saya ganti nilainya, caranya tinggal tulis nama, ganti nilainya MA aja misalnya ya. Misalnya MA aja. Nah, nanti eh, kita konsol di sini juga, dihapus dulu ya. Ya, untuk garis miring ini apa? Ini sintaks untuk komen ya, komen di JavaScript, di mana di dalamnya ini dia tidak dieksekusi oleh compilernya JavaScript ya. Jadi kalau ini dihapus gini, nah dia bakal error tuh kan, langsung ada merah-merahnya, soalnya tidak ada sintaks seperti ini. Nah, biar nggak error kita kasih slash slash gini. Nah, begini. Oke, lanjut ke variabel. Ini tadi di tengah di line 7 ini tak rubah menjadi MA ya. Dan di sini masih di SMA. Hasilnya nanti gimana? Kita clear dulu, kemudian node variable.js, enter. Nah, yang pertama ini yang atas dia menampilkan yang baris keempat ini ya. Console.nama, di mana nilainya dia masih di SMA. Kemudian di baris 7
kita rubah nilai dari variabel nama menjadi MA. Makanya ketika di konsol log di sini dia berubah menjadi MA. Nah, gitu. Terus kemudian di JavaScript perubahan nilai variabel itu tidak bergantung pada tipe datanya. Nah, mungkin kalau teman-teman sudah pernah belajar pemrograman yang lain di bahasa yang lain ada beberapa bahasa di mana variabelnya itu hanya bisa diisi tipe data tertentu. Nah, kalau di JavaScript bebas ya. Jadi misalnya kalau ini di SMA ini kan string ya, dia diupdate dua apa namanya petik ini ya petik ini. Nah, di JavaScript itu bisa pakai petik dua atau petik satu, ini sama aja ya di JavaScript. Oke, kembali ke topik yang tadi, variabel itu bisa dirubah nilainya tidak hanya untuk tipe data tertentu. Jadi ini dari yang string ya, tulisan tadi string bisa dirubah menjadi number. Jadi nama ini misalnya bisa tak rubah menjadi 123 misalnya nilainya. Kita save, kita coba. Nah, dia nggak akan error. Dia tetap jalan dan sukses ya. Dari yang tadi namanya dia SMA string kemudian tak ubah menjadi 123 menjadi integer. Ada lagi mungkin true. Nah, true ini dia tipenya boolean ya. Pakai huruf kecil semua. Nah, ini kalau di run lagi ya. Oke, kita clear dulu, kita di run lagi. Nah, dia dari yang string menjadi boolean true. Itu udah masalah di JavaScript. Dia secara general gitu memang variabelnya. Oke, oke, mantap. Untuk urusan variabel gampang. Nah, kemudian tadi saya bilang ada yang pakai cons ya. Ntar tak tulis di sini biar tidak lupa. Ada let, eh, ada var let cons. Nah, var tadi dia sifatnya sama seperti LED ya, tapi dia nggak nge-scope, jadi bisa diakses dari mana saja. Untuk yang deklarasi var itu kurang direkomendasikan untuk sekarang. Yang sekarang itu pakai LED aja ya, kalau deklarasi variabel. Kemudian yang selanjutnya adalah cons, misal alamat gitu ya. Nah, cons ini bedanya apa dengan LED? Kalau LED itu nilainya bisa kita rubah ya. Dari yang di SMA jadi true, di SMA jadi nilai yang lain itu bisa dirubah. Kalau cons itu nilainya tidak bisa berubah. Jadi sekalinya dia diisi, dia dideklarasikan, nilainya akan tetap itu aja, nggak bisa dirubah. Jadi misalnya kalau di sini alamatnya kita taruh Jawa Timur Indonesia, maaf error karena harus petik satu bebas, bisa petik satu atau petik dua, terserah teman-teman enaknya yang mana ya. Nah, ini kita konsol log alamat di sini. Ini alamat. Nah, kalau misalnya ini kita rubah, maaf, ini alamat ya. Alamat, nah bisa kita rubah ke true. Ini dia akan error. Soalnya cons itu tidak bisa dirubah. Harusnya error sih ya. Kita coba. Nah, ini dia muncul error di sini. Assignment to constant variable. Nah, constant variable. Const itu kepanjangannya konstan, di mana konstan harus tetap. Kalau nggak tetap itu bukan konstan ya, gitu ya. Konstan, ya ingat-ingat konstan itu tetap, jadi nggak bisa berubah isinya dari variabel ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya variabel penggunaannya untuk di JavaScript. Sangat mudah, sangat simpel, tidak ada yang ruwet ya, sangat simpel ini di JavaScript. Kurang lebih seperti itu penggunaannya.